Aduh, Dorong lagi, bayinya mau keluar. aduh, Semangat, semangat. Tarik napas, tarik napas. Dorong. aduh. Selamat, Nyonya Wijaya. Dapat putri. Cepat, aku lihat. Aduh. Di wajahnya ini, kok ada bekas luka besar sekali. Aku tak punya anak sejelek ini. Bawa dia keluar dan buang. Tuan Wijaya, istri Anda menolak anak ini karena dianggap jelek. Tak mau anak ini. Kok jelek banget sih? Aduh, nanti pasti tak laku menikah. Mending dicekik sekarang saja. Apa-apaan ini? Mau apa kau? Kasih anak itu padaku. Kasihan anaknya. Aku bawa dia ke kampung untuk kubesarkan. Pergi sana. Halo, Carrion Perempuan, Tuan Muda Santoso, Duraku, sekarang lagi direndam di air, Sepeton. Ada. Ini dia, pria yang 30 tahun gak sentuh perempuan. Serem banget. Bagus. Kutanya kok nggak ketemu-ketemu. Ternyata ngeluyur ke sini ya. Jangan kira kau itu apa-apa, putri sulung keluarga Wijaya. Aku nggak berani menghajarmu. Ayo. Ternyata dia putri sulung keluarga Wijaya. Sial sutra ini pasti milik perempuan itu. Raka Saputra, Direktur Utama, ada perintah apa? siapkan hadiah mahal. Besok, temani aku ke keluarga Wijaya untuk lamaran. Apa? Tuan Muda Santoso akan datang ke rumah kita untuk melamar. Baik. Aku segera suruh putriku berdandan cantik. Melissa, kapan kau kenal Tuan Muda Santoso? Dia sebentar lagi akan datang ke rumah kita untuk melamarmu. Ini kehormatan terbesar keluarga kita. Tuan Muda Santoso. Orang sebesar dia, mana mungkin aku kenal? Loh, kau tidak kenal Tuan Muda Santoso? Jangan-jangan ini lamaran untuk kakakmu. Tidak mungkin, kakakmu itu jelek sekali. Mana mungkin Tuan Muda Santoso tertarik padanya? Clara Wijaya, si jelek itu, anjing pun jijik melihatnya. Kalau bukan karena ibumu dulu terlalu baik hati, aku sudah mencekiknya mati. Dia itu noda keluarga Wijaya. Melissa, cepat berdandan. Tuan Muda Santoso pasti datang untuk melamarmu. Cepat pergi. Kenapa tanda lahir di wajahku hilang? Jangan-jangan karena kenapa tanda lahir di wajahku hilang? Tapi aku sudah terbiasa hidup dengan tanda lahir ini. Clara Wijaya, pergi ke kamarmu sekarang. Jangan keluar takutin orang. Nanti tamu terhormat terganggu. Seluruh keluarga Wijaya hancur. Tamu terhormat apa? Tuan Muda Santoso, dari keluarga Santoso. Hari ini, dia datang untuk melamar adikmu. Kalau dia tahu, kami punya anak jelek sepertimu, pasti merasa malu. Aku dan ayahmu sudah bicara. Setelah pernikahan adikmu, pasti kau akan dikirim ke luar negeri. Clara, aku akan kirim uang bulanan. Setelah ke luar negeri, jangan kembali. Ayah, ibu, aku tak mau keluar negeri. Kalau kalian jijik padaku, aku bisa pergi. Ini bukan ajakan berunding. Ini pemberitahuan. Jangan salahkan aku kejam. Sudah membesarkanmu sampai besar. Sudah cukup baik. Ibu, kalau ibu jijik padaku, aku bisa cari nenek di kampung. Nenekmu yang pikun tua itu, yang maksa bawa kau kembali. Mana mungkin kau kembali ke kampung? Pokoknya, sudah diputuskan. Penawal, ikat putri sulung dan bawa ke kamarnya. Tanpa izinku, jangan biarkan dia keluar. Ibu, aku tak mau keluar negeri. Lepaskan aku. Ibu. Direktur Wijaya, Tuan Muda Santoso datang. Tuan Muda Santoso, katanya Anda datang untuk melamar. Ya. Mana putri sulung keluarga Wijaya?
Oh, keluarga Wijaya cuma punya satu putri sulung, yaitu putri saya, Melissa Wijaya. Betul, saya dan istri saya cuma punya Melissa, satu-satunya anak. Nona Wijaya, saya sungguh minta maaf. Semalam saya diracuni obat, makanya saya bertindak keterlaluan. Tapi saya pasti bertanggung jawab. Saya mau menikahimu dengan mahar 23 triliun rupiah. Astaga, Tuan Muda Santoso. tidur dengan seorang wanita semalam, tapi mengira wanita itu adalah saya. Apakah Anda bersedia menikah dengan saya? Bersedia. Bersedia, putri saya pasti bersedia. Bisa menikah dengan Tuan Muda Santoso. Itu adalah keberuntungan langka bagi putri saya. Nona Wijaya, saya ingin mendengar jawaban Anda sendiri. Tuan Muda Santoso. Saya. Lepaskan aku! Lepaskan aku! Suara apa itu? Ada suara? Hah? Sepertinya saya tidak mendengar apa-apa. Melissa, kamu dengar suara aneh? Bu, saya tidak dengar apa-apa. Saya juga tidak dengar. Tidak ada suara. Tapi saya jelas mendengar teriakan wanita. Direktur Utama, saya juga barusan seperti mendengar sesuatu. Saya tahu. Tuan Muda Santoso, lihat, suara tadi mungkin cuma suara kucing peliharaan kami. Diam, teriak lagi, gue potong lidahmu. Tuan Muda Santoso, Kau mau menikahiku? Nona Wijaya, saya yakin. Tadi malam kau berikan perasaan yang tak pernah kurasakan. Aku akan buat kau jadi wanita paling bahagia di dunia. Aduh, aku ingin menikahinya. tapi kalau dia tahu, aku bukan wanita semalam. Bisa-bisa dia membunuhku. Lihat putri saya, sampai tak bisa bicara karena terharu. Pasti dia sangat senang. Kalau begitu, hari ini saya serahkan putri saya pada Anda. Nona Wijaya, Shal Sutra ini, Wah, syal sutra ini langsung terlihat sangat mewah. Ini pasti merek kelas atas, khusus untuk keluarga Santoso kan? kenapa ini? Mereka ternyata tak kenal Shal ini. Xiao Qiu juga putrimu. Dia sudah lulus kuliah sekarang. Aturkan saja dia pekerjaan. Masa iya dia tinggal di kampung seumur hidup? Nenek, kalau begitu ya. Tuan Muda Santoso, sial sutra ini milikku. Terima kasih sudah mengembalikannya. Tak disangka, wanita yang dicari Adrian Santoso. Ternyata Clara Wijaya. Untung aku cepat mengetahuinya. Clara, kau memang jelek sejak lahir. Tak pantas menikah, masuk keluarga konglomerat. Orang yang kucari, ternyata memang kau. Bagus sekali. Tuan Muda Santoso, setelah putri kami menikah dengan Tuan Muda, keluarga Wijaya pun ikut terhormat. Nanti, siapapun yang berani menghina keluarga Wijaya, berarti musuh Adrian Santoso. Tuan Muda Santoso, silakan duduk sebentar. Saya ambilkan buah segar untuk Tuan Muda. Melissa, tugas kasar begini, mana bisa kamu lakukan? Biarkan ibu saja. Kalau begitu, saya pergi dulu. Saya temani ibu. Baiklah. Tuan Muda Santoso, silakan duduk. Ada apa ini? Aku ingat kamu tak pernah beli sial sutra murahan seperti ini. Bu, Shell ini punya Clara. Yang dicari Adrian Santoso adalah Clara. Kamu bilang yang tidur dengan Adrian Santoso adalah Clara? Dia gila ya. Kelaparan, sampai tak pilih-pilih. Clara kan jelek sekali. Tuan Muda Santoso tadi malam pasti tidak melihat wajah Clara Wijaya dengan jelas. Kalau tidak, dia tak akan salah orang sekarang. Lalu bagaimana? Clara Wijaya tak boleh muncul. Dia akan membuat Tuan Muda Santoso kaget. Ah, Clara Wijaya terlalu jelek. Kalau Tuan Muda Santoso melihatnya, bisa jadi Tuan Muda Santoso akan marah besar karena dinodai Clara tadi malam dan mengamuk. Lalu menyalahkan keluarga kita. Benar. Clara Wijaya tak boleh dilihat Tuan Muda Santoso. Bu, asalkan saya gantikan Clara Wijaya menikah masuk keluarga Santoso, keluarga kita akan hidup mewah selamanya. Iya, benar. Tak sia-sia ibu sayang padamu. Anak ibu yang manis. Direktur Utama, tadi pasti ada suara di lantai 2. Asisten khusus Putra, lantai 2 benar-benar kosong. Anda pasti salah dengar, Tuan Muda Santoso. Jangan lari. Tuan Muda Santoso, lantai 2 memang tak ada orang. Jangan naik ya. Tuan Muda Santoso, ini sepiring buah yang saya potong sendiri untuk Anda. Mau coba? Tuan Muda Santoso, lihat putri saya sampai terluka jarinya saat memotong buah untuk Anda. Nona Wijaya, karena kamu tak pernah kerja kasar, kedepannya jangan lakukan lagi.
Nanti kalau kamu terluka, aku akan sedih. Direktur Wijaya, putri sulung loncat dari gedung. Ardi Wijaya, bukannya kau bilang cuma punya satu anak perempuan? Siapa putri sulung yang loncat itu? Tuan Muda Santoso, sebenarnya saya, Tuan Muda Santoso, keluarga kami cuma punya satu putri sulung, yaitu putri saya, Melissa Wijaya. Kami tidak berani menipu Anda. Tidak mungkin kami berani bohong. Tapi pengawal kalian bilang putri sulung loncat dari gedung. Ah iya. Penawal saya memang bilang putri sulung loncat. Kalian main-main dengan saya. Tidak, tidak. Mana berani kami mempermainkan Anda. Barusan pengawal bilang, putri sulung, bukan manusia. Itu anjing peliharaan. Anjing peliharaannya itu namanya putri sulung. iya, anjing itu sangat nakal. Istri saya takut ganggu Anda, jadi suruh saya jaga di lantai 2. Tadi sangka dia loncat dari gedung. Begini ceritanya. Saya masih ada urusan di perusahaan. Lain hari saya datang lagi. Hati-hati di jalan. Baik, silakan urus dulu pekerjaannya. Ayah, Ibu. Adrian Santoso curiga pada saya. Jangan-jangan dia sudah selidiki Clara Wijaya. Melissa, jangan takut. Nanti setelah kita temukan Clara Wijaya, langsung kita kirim ke luar negeri. Dia tak akan sempat ketemu Adrian Santoso. Kemari. Cari beberapa orang. Cepat cari di sekitar kompleks perumahan. Pastikan Clara Wijaya tertangkap. Siap. Direktur Utama, saya rasa keluarga Wijaya pasti ada masalah. Lihat, pengawalnya saja ketakutan setengah mati. Pasti ada yang tidak beres. Benar. Kau kirim orang untuk menyelidiki. Ardi Wijaya punya berapa anak perempuan? Apakah Anda curiga? Selain Melissa Wijaya, Ardi Wijaya punya anak perempuan lain. Ya. Mereka pasti menyembunyikan sesuatu. Kalau Ardi Wijaya memang punya anak perempuan lain, kenapa dia berbohong pada Anda? Kalau saya, Ardi Wijaya, anak perempuan saya bisa menikah dengan orang penting seperti Anda. Itu kehormatan besar bagi keluarga kami. Makanya, saya suruh kau selidiki. Ada apa? Direktur Utama, saya menabrak orang. Wanita semalam itu dia. Direktur Utama, Anda yakin dia wanita semalam itu? Saya juga tidak berani memastikan, karena saya terlalu ingin menemukan wanita itu. Sekarang lihat wanita manapun. Sepertinya mirip semua. Direktur, jangan buru-buru dulu. Begini saja, kita tunggu dia siuman, lalu tanya dengan baik. Clara tidak ditemukan. Masa tidak ketemu? Dia tidak bawa HP, tidak bawa dompet. Bisa lari sejauh apa? Benar-benar sampah semua. Jangan-jangan dia pulang ke kampung. Begini, kau segera ke kampung cari dia. Pokoknya, harus bawa dia kembali. Siap, cepat. Ini di mana? Kenapa aku di sini? Nona, kau sadar? Jangan banyak gerak. Aku cari dokter. Dokter, kepalaku sakit sekali. Kau panggil aku apa? Dokter, bukankah kau dokter? Kau tak kenal aku? Tidak. Kalau bukan dokter, lalu masuk untuk apa? Tak kenal Adrian Santoso? Bodoh sekali. Lukamu karena aku yang menabrakmu. Oh, jadi gara-gara kau. Kau yang salah. Jangan pergi. Dokter, cepat periksa dia. Dia kuat sekali. Mungkin sudah bisa pulang. Baik. Wanita kasar. Kau yang lukai aku. Masih berani memarahiku. Kontak keluargamu siapa? Keluarga? Keluargaku siapa? Aku siapa? Dokter, jangan-jangan dia hilang ingatan? Sangat mungkin. Sembuhkan dia sekarang. Tuan Muda, untuk hilang ingatan, pengobatan kami sangat terbatas. Hanya bisa menunggu pulih sendiri. Sebelum ingatannya pulih, haruskah aku merawatnya? Halo, Halo Direktur Utama, kami sudah menemukan informasinya. Ardi Wijaya punya 2 putri, selain Melissa Wijaya. Yang satu lagi bernama Clara Wijaya. tebakan saya ternyata benar. Ardi Wijaya menipu saya. Orang yang saya cari pasti Clara Wijaya. Benar. Clara Wijaya sebelumnya bekerja di Hotel Mahkota sebagai pelayan. Sama persis dengan informasi yang Anda berikan. Di mana dia sekarang? Saya ingin menemuinya sekarang. Itu Direktur Utama. Clara Wijaya, dia menghilang. Menghilang?
Dia kan orang hidup. Bagaimana mungkin bisa hilang? Apa Ardi Wijaya menyembunyikannya? Beritahu Ardi Wijaya. Kalau dalam 3 hari tidak menyerahkan orangnya, keluarga Wijaya akan saya bikin bangkrut. Langsung. Kamu mau apa? Dokter bilang saya boleh pulang. Ayo kita pergi. Saya peringatkan kamu. Jangan sentuh saya. Merasa diri paling berharga ya? Kalau bukan karena pusing, saya tidak akan menyentuhmu. Si kecil ini lebih galak dari saya. Tidak bisa. Saya harus cepat cari keluarganya dan mengantarnya pulang. Ini gimana? Adrian Santoso nggak tahu Clara sejelek apa. Dia malah kira kita sembunyikan Clara. Dia suruh kita dalam 3 hari harus serahkan Clara. Kenapa panik banget? Masih ada waktu 3 hari, masa nggak ketemu Clara? Kalau nggak ketemu, gimana? Nggak mungkin. Dia nggak punya uang, nggak punya keahlian. Bisa lari kemana? Nenek. Bagus. Dia tuh yang sama kamu di kolam air panas. Bermesraan berdua. Putri sulung keluarga Wijaya itu. Wah, cantik banget ya. Nenek, dia bukan... Apa sih bermesraan berdua itu? Orang dewasa lagi ngobrol. Kamu anak kecil jangan ikut campur. Bagus. Kalau dia bukan putri sulung keluarga Wijaya, terus kamu bawa dia pulang buat apa? Baru 2 hari kamu udah ganti hati. Dulu kok aku nggak lihat kamu mata keranjang kayak gini? Nenek, bukan begitu. Pokoknya, soal ini, ceritanya panjang. Singkat saja. Kamu bawa pulang gadis itu. Orang tuanya setuju. Dia hilang ingatan, tak ingat apa-apa, dan penyebabnya adalah saya. Saya terpaksa bawa dia. Sialan. Kamu ini berurusan dengan 2 wanita. Bagaimana bisa tahan? Nek, hubungan kami bukan begitu. Begitu ketemu orang tuanya, langsung saya pulangkan. Kalau tak ketemu... sudahlah. Jangan pusing. Keluarga kita kaya. Biayai dia seumur hidup pun bisa. Kamu namanya siapa? Kamu namanya Nadia Mahendra. Pakai marga saya. Lihat, Nadia ini lucu sekali. Andai kamu calon istri cucu saya. Nek, saya sudah dapat kabar tentang putri sulung keluarga Wijaya. Pasangan hidupku hanya Clara Wijaya. Hari ini Om tampan sekali. Putri sulung keluarga Wijaya pasti tergila-gila melihat Om. Saya panggil Om makan. Om, dasinya belum dipakai? Om, badan Om harum sekali. Kamu pakai parfum? Tak tahu malu, nanti tak laku menikah. Tuan muda, keluarga Wijaya datang. Cepat persilakan masuk. Keluarga Wijaya bawa Clara Wijaya kan? Saya kasih mereka 3 hari untuk serahkan Clara. Hari ini mestinya mereka bawa orangnya. Saya ingin lihat Clara Wijaya sehebat apa sampai bisa buatmu tergila-gila. Kenapa cuma kalian bertiga? Mana Clara? Wah, Tuan Muda Santoso, kami kerahkan semua orang cari Clara, tapi tidak ketemu. Wah, Tuan Muda Santoso, kami kerahkan semua orang cari Clara, tapi tidak ketemu. Benar, kami tidak sembunyikan Clara. Dia yang kabur sendiri. Kalian pikir saya masih percaya? Tuan muda Santoso, suami saya bicara benar. Saya akui kami pernah bohongi Anda, tapi kami sulit mengungkapkan penderitaan. Baik. Coba jelaskan, kesulitan apa? Kalau tidak bisa beri alasan yang memuaskan untuk yakinkan saya akan bikin keluarga Wijaya langsung bangkrut. Tuan muda Santoso, karena sebelumnya Anda tidak pernah lihat wajah Clara, jadi ada khayalan tentangnya. Sebenarnya dia sangat buruk. Sampai kami tak pernah umumkan identitasnya. Kalau bukan karena kesempatan emas ini, nikah masuk keluarga Santoso, mana mungkin kami tolak. Tuan muda Santoso, ibu saya berkata benar. Kakak saya ada tanda lahir besar di wajah, sangat menyeramkan. Dan dia besar di desa, sangat bodoh. Kabur dari rumah kali ini, mungkin sudah mati di luar. Tidak mungkin. Kalian pasti bohong. Jangan marah, minum dulu. Kikuk sekali. Biarkan pelayan saja yang lakukan. Om, saya tidak apa-apa. Wanita ini mirip Clara Wijaya.
Tapi wajahnya tak ada tanda lahir. Dia bukan Clara. Tuan Muda Santoso. Sebenarnya anak saya Clara. Toxicantic. Putri bungsu saya, Melissa. Kami juga tak bisa temukan Clara. Bahkan ketemu, Tuan pasti tak suka. Bagaimana kalau nikahi Melissa saja? Melissa Toxicantic Nadia. Nadia? Maksudnya wanita ini? Ya. Cucu saya ini asal pungut wanita di jalan. Lebih cantik dari putri bungsumu. Dipunggut. Namamu Nadia. Bibi kenal saya? Suara perempuan ini mirip Clara. Tapi dia jauh lebih cantik daripada Clara. RD Wijaya, tak peduli seberapa jeleknya Clara Wijaya, saya tetap akan bertanggung jawab padanya. Saya kasih waktu 1 bulan lagi. Hidup harus ketemu orangnya, mati harus ketemu jasadnya. Jika dalam sebulan Clara tak ditemukan, keluarga Wijaya lenyap dari negeri Aruna. Baiklah, karena Anda tak menolak Clara, saya akan berusaha maksimal mencarinya. Ayo pergi. Bagus. Karena Clara Wijaya ini entah hidup atau mati. Menurut saya, lebih baik kamu jalin hubungan dengan Nadia. Jangan terpaku pada satu orang saja. Raka Saputra, ada kabar keluarga Nadia? Ketanya. Beberapa hari ini tak ada laporan orang hilang. Jangan-jangan Nadia Mahendra yatim piatu. Terus selidiki. Nek. Tinggal di sini. Terlalu merepotkan kalian. Lebih baik saya pindah saja. Bagus, kamu pindah. Nanti saya ikut pindah juga. Saya tak sekejam orang-orang tertentu. Nek, saya tak memusirnya. Saya hanya menelepon untuk bertanya. Nah, baru benar. Nadia kita ini penurut dan bijaksana. Saya tak izinkan kamu mengganggunya. Dr. Kusuma. Apa? Kanker stadium akhir. Om ternyata kena kanker stadium akhir. Ya ampun, nasibnya kok sial banget ya. Dr. Kusuma. Anda yakin ini kanker stadium akhir? Yakin? Apa perlu beritahu nenek Anda? Kami. Perkirakan dia cuma punya waktu setengah tahun lagi. Tidak usah. Tolong bantu saya sembunyikan dulu darinya. Siapa? Nenek suruh saya bawa makanan untukmu. Bukannya Om kena kanker stadium akhir? Kok nafsu makannya masih segini besar? Sudah lihat cukup belum? Terus ngapain melototin saya? Oh. Nenek suruh saya awasi kamu makan. Takut kamu buang-buang. Di dunia ini cuma nenek yang paling peduli sama aku. Sayangnya nenek kena kanker stadium akhir. Gak akan lama lagi hidupnya. Pasti Om jadi ingat dirinya sendiri yang sebentar lagi mati. Makanya sedih banget. Kamu nangis apaan? Aku kan gak marahin kamu. Om, aku akui dulu, aku agak benci sama kamu. Tapi mulai hari ini, aku nggak akan benci kamu lagi. Aku akan temani kamu di sisa waktumu. Kamu gila ya? Direktur Utama Santoso. Mana orangnya? Itu, maaf, saya salah kamar. Berdiri. Aku perlu bicara sama kamu. Raka Saputra, Ya? urusan yang kusuruh selidiki, gimana kabarnya? Oh, itu. Lihat ini. Saya sudah menyuruh orang periksa semua panti asuhan di kota ini. Semuanya sudah diperiksa. Tidak ditemukan informasi tentang Nadia Mahendra. Dan yang paling aneh, Nadia Mahendra ini sudah putus kontak dengan keluarganya. Sudah sekitar seminggu. Tidak ada anggota keluarganya yang melapor mencari dia. Saya rasa identitasnya benar-benar mencurigakan. Sebenarnya dia ini siapa? Jangan-jangan dia mata-mata dagang yang dikirim pesaing. Lihatlah kecerdasannya itu. Seperti agen penyamar. Menurut saya, Direktur Utama, dia itu lumayan cerdas. Direktur Utama, kok airnya banyak sekali ini? Itu air di otaknya. Sudah, lanjutkan penyelidikannya. Baik. Belakangan ini, kondisi kesehatan saya makin lama makin menurun. Sepertinya, sisa waktu saya tidak banyak lagi. Bagas ini masih sendiri terus. Entah sebelum saya meninggal, bisa lihat dia berkeluarga atau tidak. Nyonya besar, bukankah Tuan Muda sudah tertarik pada putri sulung keluarga Wijaya? Tapi, bukankah putri sulung keluarga Wijaya itu hilang? Siapa yang tahu? Apakah dia masih bisa ditemukan? Menurut saya, Nadia ini anak yang baik. Benar. Nadia baik hati dan penurut. Saya juga cukup menyukainya. Lebih baik saya buat mereka berdua. Nasi sudah jadi, bubur dulu.
Bagas ini pria yang bertanggung jawab. Nanti, dia pasti akan bertanggung jawab pada Nadia. Nyonya besar, kalau Anda lakukan ini, takutnya Tuan Muda akan marah. Saya ini orang yang hampir mati. Masa masih peduli dia marah atau tidak? Lagi pula, Nadia ini sangat baik. Bagas pasti akan menyukainya. Cucu saya sendiri, saya paham. Ya juga. Cepat pergi, ambil arak putih yang saya simpan 30 tahun itu. Bawa ke sini. Baik. Nek, saya pulang. Nadia, sini cepat. Nek mau bicara denganmu. Nek bukan mau bicara tentang Om kena penyakit mematikan kan? Hah, nanti kalau Om sudah meninggal, villa besar ini hanya tinggal saya dan Nek yang tinggal bersama. Nadia, keluarga kita sedang ada masalah. Tidak lama lagi, mungkin aku dan Bagas akan berpisah selamanya. Ternyata benar, Om Bagas sebentar lagi meninggal. Nenek, tenang saja. Masih ada aku. Benar. Masih ada kamu. Nadia, nenek punya satu permintaan kecil. Bisa kamu bantu nenek? Selama bisa, aku bantu. Nenek ingin kamu bersama Bagas. Kalau bisa, punya anak. Itu lebih baik lagi. Bagas sebagai satu-satunya penerus keluarga Santoso sebentar lagi meninggalkan dunia. Kalau tidak buru-buru punya anak, garis keturunan keluarga Santoso akan terputus. Nadia, apakah ini memberatkanmu? Kalau kamu tidak mau, tidak apa-apa. Nenek, Anda sudah seperti nenek kandungku sendiri. Begitu baik. Aku mau bantu. Aduh. Nadia, terima kasih banyak. Aku dan Bagas tidak akan menyia-nyiakanmu. Nenek, Bagas, malam ini nenek senang. Jadi arak putri yang disimpan 30 tahun ini aku keluarkan. Coba kamu cicip. Om kan kena penyakit mematikan. Boleh minum alkohol? Jangan-jangan habis segelas langsung mati. Nanti bagaimana bisa meneruskan garis keturunan keluarga Santoso? baik. Om, biar saya yang minumkan. Nadia ini memang hebat. Bagas, kamu juga minum segelas. Om minum segini banyak, tidak apa-apa? Berani-beraninya meragukan saya. Nadia, malam ini kamu tidur di kamar Bagas. Lebih mudah merawatnya. Nenek tenang saja. Saya pasti merawatnya dengan baik. Ya, cepat masuk. Clara. Kamu Clara. Saya malah dikira wanita lain oleh Om. Sudahlah, hidupnya juga tinggal beberapa hari lagi. Saya tak perlu berkeras dengannya. Dulu Clara juga menggigit di tempat yang sama. Om, apakah kamu lelah? Soalnya beberapa hari ini sangat capek. Bagaimana kalau berhenti saja? Kondisi saya lemah. Sepertinya hari ini harus diberi pelajaran. Kalau tidak, tidak bisa diatasi. Aduh, sakit. Bukannya Om kena penyakit mematikan. Kenapa tadi malam? Performanya seperti pria normal. Kamu ngomong apa sih? Aku cuma khawatir aja. Walaupun semalam kamu bertingkah kayak laki-laki normal, tapi aku sarankan, kamu jaga kesehatanmu. Harus pelan-pelan, untuk jangka panjang. Usahakan bisa. Om, meski sakit parah, tetap saja maksa diri. Hah, keinginan untuk menang si laki-laki ini. Semalam aku mabuk, sampai menyangkamu Clara Wijaya. Gak apa-apa, aku juga gak marah kok. Beneran gak marah? Soalnya aku juga nikmatin kok. Keterlaluan. Bagas, lihat wajahmu yang bersemu merah ini. Tidurmu semalam nyenyak ya? Nek, minuman yang Nek kasih semalam, ada masalah ya? Minuman ini ada masalah apa? Kamu sendiri yang gak bisa kontrol diri sampai melakukan hal itu sama Nadia. Bisa-bisanya salahin minuman. Oh iya, nanti kamu berangkat kerja, bawa Nadia ikut. Dia gak bisa terus-terusan di rumah nemenin nenek. Biarlah dia belajar sedikit keterampilan. Biar nanti bisa cari nafkah. Nek, aku
Permintaan kecil nenek ini aja, gak bisa kamu turutin. Nenek gak suruh kamu nikahi dia kok. Baiklah, aku bawa dia kerja. Om, ajalmu sudah dekat. Masih aja kerja tiap hari. Mau bikin siapa capek? Lihat-lihat apaan? Gue cantik ya? Om, nggak capek kerja terus. Hidup itu bukan cuma kerja. Banyak hal lain yang berarti. Mau bilang apa sih? Hari ini, jangan kerja. Aku ajak jalan-jalan. Kau pikir aku nganggur kalau malas kerja? Turun sekarang. Ya sudah, aku setuju. Aku ikut jalan-jalan, tapi cuma sekali ini. Jangan ulang lagi. Aku cuma mau ajak kamu rileks. Bukan aku yang mau main. Jangan banyak alasan. Aku bisa menilai sendiri. Om, aku mau masuk lihat. Aku telepon dulu. Kamu masuk duluan. Itu kan Bagas Pratama. Bawa pulang wanita dari jalan. Kok jalan sendiri? Nggak ada pengawal. Mungkin cuma jadi ART di rumahnya. Bu, baju ini bagus. Cocok buat Bapak. Baju ini aku lihat dulu. Kembalikan. ART, kecil. Tahu harga baju ini? Kamu mah gak mampu. Mampu atau tidak, ini aku lihat duluan. Setelan ini 38 juta. Siapa bayar duluan? Dapat. Setelan ini, aku beli. Tunggu, bukannya cuma 38 juta? Kamu bangga apa? Wah, sombong sekali. Kamu cuma pembantu di keluarga Santoso. Kok malah merasa hebat? Baiklah, aku mau lihat apa kamu benar-benar mampu beli. Kalau tak punya uang, ngapain masuk ke sini? Cepat pergi. Tuan, maaf ya. Tak sengaja menabrak Anda. Aku mau belikan kamu jas. Tapi aku tak punya uang. Begini, Tuan. Yang ini lebih dulu dilihat. Nona ini, dia anggota toko kami. Sekarang dia berhak masuk. Berhak? Berhak. Anda anggota kartu hitam kami. Saya langsung bungkuskan. Maaf ya. Ini sudah jadi. Baju Nona ini. Tak usah. Kita lihat toko lain saja. Baik. Tuan Muda Santoso. Tuan Muda Santoso. Kebetulan sekali. Aku dan putriku ke sini beli baju. Anda juga beli baju ya? Nyonya Hartono, Clara sudah ketemu? Suamiku sendiri bawa orang mencari. Sebentar lagi pasti ketemu. Tadi dia yang rebut bajuku. Aduh, Nadia, waktu itu aku bayar. Ingin memberikannya padamu. Bukan mau merebut. Oh, begitu. Hei, kenapa kau pukul saya? Saya tidak memukulmu. Tadi ada nyamuk di wajahmu. Saya usir untukmu. Bu, Sudahlah. Anggap saja demi Tuan Muda Santoso. Jangan nangis lagi ya, Tuan Muda Santoso. Lihat, ini sudah jam makan siang. Bagaimana kalau kita makan siang? Boleh. Melissa, bajumu sudah disetrika. soal saya merokok ini, kau berani kasih tahu ayah ibu kau tamat. Di lengan Clara Wijaya, ada bekas luka yang persis sama. Saya yang bakar pakai puntung rokok. Jangan-jangan dia Clara Wijaya. Bu, saya agak gak enak badan. Belum mulai makan. Kok, sudah gak enak badan? Bu, saya benar-benar gak enak. Ayo kita pulang. Bu, saya benar-benar gak enak. Susah-susah bisa makan dengan Tuan Muda Santoso. Kesempatan bagus ini tidak dihargai. Maaf, Tuan Muda Santoso. Putri saya agak gak enak badan. Saya harus antar dia pulang dulu. Bagaimana kalau lain kali saya traktir makan? Baik. Melissa, kenapa kamu hari ini? Bu, Nadia Mahendra, itu Clara Wijaya. Apa mungkin? Clara Wijaya punya tanda lahir di wajah. Tapi Nadia Mahendra wajahnya bersih. Soal tanda lahir itu, aku nggak tahu bagaimana ceritanya. Tapi aku yakin, dia itu Clara Wijaya. Lengannya ada bekas luka, persis seperti Clara Wijaya. Wajahnya kita kesampingkan dulu. Coba ibu ingat-ingat lagi wajahnya. Suaranya. Apa nggak persis seperti Clara Wijaya? Aku juga nggak pernah perhatiin Clara Wijaya. Dia jelek banget. Lihat dia aja, aku nggak nafsu makan. Ya sudah. Intinya, aku rasa Nadia Mahendra itu Clara Wijaya. Ibu, sekarang kita harus gimana? Ah, panik apa sih?
Lihat kelakuannya tadi. Kemungkinan besar dia hilang ingatan. Tapi, Bagas Pratama, suruh kita serahkan Clara Wijaya dalam sebulan. Kita nanti... Apa kita kasih tahu Bagas Pratama yang sebenarnya? Lupa dia baru saja tampar kamu. Sekarang dia ada Bagas Pratama yang jadi pelindung. Jadi semena-mena. Kalau Bagas Pratama tahu dia Clara Wijaya, dia pasti dinikahi. Kalau dia jadi Nyonya Pratama, kita yang pertama dia habisi. Lebih baik kita pulang dulu. Ini harus kita rencanakan baik-baik. Baik. Nadia Mahendra, ada beberapa hal harus kita bicarakan. Ya? Katakanlah. Setelah keluarga Wijaya menemukan Clara, aku akan segera menikahinya. Saat itu, kau sudah tak pantas tinggal di sini lagi. Nenek, Kalian sudah pulang. Nenek, aku naik dulu. Bagas, ada apa dengan Nadia? Kau buat dia marah? Aku sudah bicarakan langsung dengannya. Begitu aku menikahi Clara, dia harus pergi. Aduh. Clara, Wijaya itu bahkan belum pernah kau temui. Kata keluarganya, dia jelek sekali. Nadia yang cantik ini tak kau mau, malah mau nikahi wanita jelek. Tak peduli Clara cantik atau jelek, aku pasti bertanggung jawab padanya. Lalu kau tak bertanggung jawab pada Nadia? Aku akan beri dia uang banyak, cukup untuk sisa hidupnya. Hah, baiklah. Kalau kau sudah putuskan begitu, omonganku tak ada gunanya lagi. Aku pergi. Mulai sekarang, aku tak akan ganggu hidupmu lagi. Semoga kau bahagia. Bagas ya. Nadia tinggalkan pesan buat saya. Katanya dia pergi. Apa kamu yang usir dia? Saya tidak mengusirnya, uangnya pun belum saya beri. Aduh, gimana ini? Nadia tidak punya uang. Bagaimana dia hidup nanti? Kamu yang bikin dia pergi. Nyonya besar, Tuan Muda, keluarga Wijaya sudah datang. Pasti mereka sudah menemukan Clara. Cepat persilakan masuk. Saya mau lihat Clara Wijaya ini. Sejelek apa sih? Tuan Muda Santoso, saya akhirnya menemukan putri saya, Clara. Inilah putri saya, Clara. Salam hormat pada Nyonya besar. Salam hormat pada Tuan Muda Santoso. Bagas, kau yakin dialah orang yang kau cari? Waktu itu saya tidak lihat jelas wajahnya. Tapi yang pasti, orang yang saya cari adalah putri sulung keluarga Wijaya. Clara adalah putri sulung keluarga kami. Benar. Kalau begitu, pasti dia. Kalau begitu Tuan Muda Santoso, janji pernikahan Anda masih berlaku. Jika Anda mau mundur, kami juga tidak keberatan. Mengingat kondisi Clara, kami tak berharap dia masuk keluarga konglomerat. Karena saya bilang akan menikahinya, saya tak akan ingkar janji. Tak kusangka Tuan Muda Santoso sangat menepati janji. Benar-benar patut dikagumi. Kapan rencananya Tuan Muda Santoso akan mengadakan pernikahan? Keluarga kami bisa bersiap-siap lebih awal. 2 minggu lagi. Nadia, kulitmu halus dan lembut begini. Sayang sekali, cuma jadi pelayan. Bagaimana kalau gue yang menanggungmu? 5 juta sebulan, setuju? Lepaskan aku. Kalau kau terus begitu, aku tidak akan segan-segan. Jangan gerusa-gerusu. Nadia Mahendra, sedang apa kau? Istriku. Dia yang menggoda gue. Katanya kerja sebagai pelayan terlalu capek. Terus maksa gue menanggungnya. Masa gue mau nurut? Iya kan? Dia malah ancam gue pakai pisau. Mau nakut-nakuti siapa pakai pisau? Gue nggak takut ancaman. Berani-beraninya menggoda laki-laki gue. Mau hidup apa mati? Mau hidup apa enggak? Hari ini gue maafin. Ayo pergi. Pergi! Clara Wijaya, dasar anak aneh. Aku bukan anak aneh, aku bukan. Kamu memang anak aneh. Ayah ibuku bilang, jangan main sama tamu. Clara Wijaya, kalau bukan nenekmu yang melindungimu, gue udah habisin lo. Mulai besok, lo kerja di hotel. Jadi petugas layanan logistik. Jangan bilang lo putri keluarga Wijaya. Keluarga kami malu. Jadi, gue yang selamatkan nyawa Adrian Santoso. Clara Wijaya? Kenapa Tuan Muda Santoso mau nikah sama perempuan jelek kayak gitu? Jangan-jangan dia fetis pada orang jelek. Lo dengar belum? Perempuan ini berjasa pada Tuan Muda Santoso. Tuan Muda Santoso nikah sama dia. Cuma buat balas budi. Keluarga Wijaya bisa banget menyembunyikan rahasia. Kalau bukan karena pernikahan aliansi sama keluarga Santoso ini, gue nggak bakal tahu. Keluarga Wijaya punya 2 putri. Putri sulung keluarga Wijaya. Jelek banget ya mukanya. Gak heran mereka sembunyikan identitasnya. Sayang. Nanti kita punya perlindungan keluarga Santoso di negeri Aruna. Bisa berjalan seenaknya. Nggak nyangka si Clara kecil ini bisa dapat kasih sayang eksklusif Tuan Muda Santoso. Hah,
Tapi Clara di atas panggung, kan palsu. Palsu apaan? Kita bilang asli, ya asli. Walaupun Clara yang asli datang, fakta ini nggak bisa diubah. Bapak Adrian Santoso, Apakah Anda bersedia menikahi Nona Clara Wijaya dalam suka dan duka, sakit maupun sehat, selalu mencintainya, menghormatinya sampai akhir hayat? Saya bersedia. Adrian Santoso tidak bersedia. Seru sekali. Ada wanita yang berani mengganggu pernikahan. Siapa yang berani? Ini kan jamuan pernikahan keluarga Santoso. Clara Wijaya kok datang? Jangan-jangan ingatannya sudah pulih. Gimana ini suamiku? Kita harus cegah dia mengacaukan pernikahan. Nanti kita dapat apa? jangan panik dulu. Adrian Santoso belum tentu mendengarkannya. Nadia Mahendra, kau pergi diam-diam, hilang setengah bulan. Sekarang datang merusak pernikahanku. Apa maumu sebenarnya? Kau tidak boleh menikahinya. Kalau bukan dia, lalu nikahi kamu? Wah, Wanita ini berani-beraninya mensium Tuan Muda Santoso. bukannya Tuan Muda Santoso tak suka wanita? Lihat, mempelai wanitanya pucat. Dia bukan Clara Wijaya. Dia palsu. Apa katamu? Dia bukan Clara Wijaya? Iya, dia bukan Clara Wijaya. Lalu siapa? Tuan Muda Santoso. Jangan sampai kau mendengar omong kosong. Nadia Mahendra ini anak kami sendiri. Masa kami tak kenal? Yang kami nikahkan denganmu adalah putri sulung keluarga Wijaya, Clara Wijaya. Bagas, aku benar Clara Wijaya. Justru wanita ini, siapa dia? Tak usah peduli siapa aku. Yang pasti, kamu bukan Clara Wijaya. Yang akan Om nikahi adalah Clara Wijaya, bukan kamu. Berdasar apa kau bilang aku bukan? Karena aku bisa membongkar wajah aslimu. Cepat hentikan dia. Kalau Adrian Santoso tahu kita menipunya, keluarga Wijaya hancur. Aku takut apa? Aku, kepala keluarga Wijaya. Siapa anakku? Aku yang tentukan. Siapa anakku? Aku yang tentukan. Kamu bilang punya bukti wanita ini, bukan Clara Wijaya? Buktinya mana? Keluarga Wijaya bilang padamu, putri sulung mereka, Clara Wijaya, ada tanda lahir jelek di wajahnya? Benar. Wajahku ada tanda lahir. Kamu buta, tak lihat? Nadia Mahendra, kau ingin menikahi Tuan Muda Santoso. Sampai gila ya? Tuan Muda Santoso tak cinta padamu. Penggawal, usir wanita pengacau ini. Turun dari sana. Kalau lewat waktu baik, kepala kalian kubuang. Tunggu. Nadia Mahendra, kau siram apa ke wajahnya? Wanita ini sungguh jahat. Jangan-jangan dia menyiram cairan beracun, sial. Wajah putri sulung keluarga Wijaya rusak. Pernikahan ini tak bisa dilanjutkan. Bagus, Nadia Mahendra. Beraninya kau. Di depan umum. Kau berani menghina putriku seperti ini. Sepertinya tanpa memberimu pelajaran. Kau takkan menganggap aku ada. Tenang saja. Hal melanggar hukum takkan kulakukan. Yang kusiram tadi cuma pembersih riasan. Sejak lahir, putri sulung keluarga Wijaya memiliki tanda lahir buruk di wajah. Tapi si palsu ini, tanda lahirnya cuma lukisan. Kalau tak percaya padaku, lihat saja tanda lahir di wajahnya. Masih adakah? Penggawal, tangkap Ardi Wijaya dan si penipu yang mengaku sebagai putri sulung keluarga Wijaya ini. Tuan Muda, saya tak bersalah. Lepaskan saya. Semua ini gara-gara Tuan Muda. Putri kami sebenarnya tak punya tanda lahir. Lepaskan. Tuan Muda. Begini ceritanya. Saat Clara lahir, seorang ahli meramalkannya. Katanya, dia ditakdirkan mengalami bencana. Harus berpenampilan buruk agar selamat dari bencana itu. Makanya kami suruh dia selalu berpenampilan buruk. Ahli itu juga bilang, begitu Clara menikah, bencana ini akan hilang sendiri. Tuan Muda, istriku bicara jujur. Aku rencananya baru kasih tahu setelah kalian nikah tentang yang sebenarnya. Tak disangka ada yang menghasut. Sungguh keterlaluan. Benar, Tuan Muda. Mereka bohong. Nadia, mau aku percaya bagaimana? Masa kamu lebih kenal Clara daripada keluarganya sendiri? Aku, Tuan Muda. Nadia Mahendra ini jelas mau buat rusuh. Cepat usir dia. Nanti waktu baik pernikahan terlewat. Bahaya. Penggawal, bawa Nadia Mahendra pergi. Jangan biarkan dia masuk lagi ke aula pernikahan.
Aku tak bohong, percayalah padaku. Nyonya Besar Wijaya datang. Dengar hari ini ada jamuan pernikahan cucu saya. Pernikahan Clara Wijaya. Jadi saya datang tanpa diundang. Ibu, kenapa ibu datang? Bukankah kondisi ibu tidak sehat? Karena itu saya tidak beritahu ibu. Kapan saya sakit? Kau anak durhaka. Beraninya kau mengutuk saya. Bu, bukan karena ibu di kampung terus, tak mau ke kota. Baru kami tak beritahu. Masih membantah. Kalian jelas tak menghormati saya sama sekali. Panggawal, bawakan hadiah pernikahan yang saya siapkan untuk Clara. Ada, cepat cari akal. Kalau ibumu naik ke atas, pasti ketahuan. Itu Clara palsu. Tenang saja. Ibuku tahu ini. Acara seperti apa? Dia tak akan membongkar kita. Kalau tidak, keluarga kita benar-benar hancur. Kamu siapa? Kamu bukan Clara. Bukankah pengantin hari ini adalah Clara? Mana Clara? Nyonya Besar, dia bukan Clara Wijaya? Tentu saja dia bukan Clara. Wajah Clara seperti apa? Masa saya tak kenal? Ardi Wijaya. Beraninya kau menipu saya dengan barang palsu. Sepertinya kau sudah tak mau hidup lagi ya? Panggawal, bawa dia dan istrinya pergi dari sini. Tuan Muda Santoso, ibu mertuaku sudah pikun. Kenapa kau percaya dia? Lepaskan aku. Lepaskan. Wah, kupu-kupunya cantik sekali. Wah, ini kan kupu-kupu dari lembah dewata. Kenapa bisa terlihat di sini? Katanya kupu-kupu dewata ini umurnya panjang dan mereka mengenali tuannya. Dimanapun tuannya, mereka bisa melalui bau menemukannya. Clara. Dialah Clara. Nyonya Besar, Anda yakin dia adalah putri sulung keluarga Wijaya, Clara Wijaya? Saya yakin. Yakin. 20 tahun terakhir, keluarga Wijaya menipuku, menghinaku, menganggapku aib. Kini aku punya identitas baru. Aku tak mau lagi berhubungan dengan keluarga Wijaya. Nyonya Besar, aku bukan Clara Wijaya. Anda salah orang. Clara. Kau memang Claraku. Nyonya Besar. Namaku Nadia Mahendra. Baik. Nadia Mahendra. Aku yang salah. Yang penting kau hidup baik. Itu yang utama. Nenek, maafkan aku. Hanya dengan lepas dari mereka, aku bisa memulai hidup baru. Nadia, benarkah kau ingin melihat keluarga Wijaya jatuh sengsara? Nenek sudah sepuh begini. Benarkah kau ingin melihatnya bersedih? Keluarga Wijaya menipu Anda, dan itu tak termaafkan. Tapi saya mohon, ampuni keluarga Wijaya, karena nenek pernah menolong saya. Tuan Muda Santoso. Clara sudah tiada. Karena terlalu sedih, saya jadi salah mengira Nadia sebagai Clara. Nadia anak yang baik. Semoga Anda bisa memperlakukannya dengan baik. Clara sudah mati. Betul. Jangan marah dong. Nanti sakit sendiri. Tidak worth it. Nadia, bagaimana kau tahu yang kawin denganku bukan Clara Wijaya asli? Karena akulah Clara Wijaya yang sebenarnya. Yang palsu itu. Sebelumnya aku kenal. Ini kelalaianku. Tak terpikirkan sama sekali keluarga Wijaya berani menipuku. Tunggu. Ingatanmu pulih? Lalu sebelumnya namamu apa? Kenapa aku sama sekali tak bisa menemukan data apapun tentangmu? Aku yatim piatu, besar dari belas kasihan banyak orang. Masa lalu tak ingin kubicarakan lagi. Nadia, setengah bulan ini kau kemana saja? Sudah ku cari lama, tapi tak ketemu. Kau tahu tidak, karena hal ini. Nenek marah padaku setengah bulan. Pernikahanku pun dia tak hadir. Lepaskan. Aku dulu. Tanggamu menyakitiku. Sudah, jangan bicara apa-apa lagi. Ikut aku pulang. Jelaskan semuanya pada nenek. Aku ikut kamu pulang. Kalau nenek tidak jijik padaku, aku akan tinggal di sini. Aduh. Kamu pikir rumahku ini bisa seenaknya datang? Kamu. Lalu, kamu mau bagaimana? Aku ikut kamu pulang. Harusnya kamu traktir aku makan malam dong. Setelah makan malam,
Hari sudah gelap. Diam. Ikut aku. Nenek. Nadia. Kamu sudah pulang. Kamu pergi selama setengah bulan. Kamu tahu tidak, Nenek sangat khawatir padamu. Maafkan nenek. Aku seharusnya tidak pergi diam-diam. Yang penting tahu salah dan mau berubah. Itulah anak yang baik. Bagus. Bukankah hari ini kamu menikah? Kenapa pulang? Pernikahanmu sudah selesai? Di mana istrimu? Nadia sudah kembali. Mulai sekarang, kamu dan istrimu tinggal di luar saja. Nenek. Pernikahan, Om. Kacau karena aku. Hah? Nadia hebat sekali ya. Hal yang tidak berhasil nenek lakukan. Kamu yang berhasil. Nenek. Kamu benar-benar mau Nadia Mahendra tinggal di rumah kita? Kenapa? Kamu keberatan? Tidak. Mana berani aku keberatan. Ardi Wijaya, kali ini ibumu keterlaluan. Tidak hanya tidak membantu kita, malah hampir mencelakakan kita. Ibumu benar-benar pikun tua. Untungnya Clara masih mau mengampuni kita. Clara si kecil itu, pasti ingatannya sudah pulih. Dia sengaja pura-pura tak kenal kita, mau putus total sama kita. Siapa suruh dulu? Kamu aniaya dia? Kamu berani salahin gue. Kamu juga nggak pernah baik ke dia. Kalau dia nggak menikah masuk keluarga Pratama, gue yakin kamu juga nggak akan peduli. Ibu, ayah, jangan bertengkar. Tanda lahir di wajah Clara sudah hilang. Sekarang dia kayak perempuan penggoda, bikin Bagas tergila-gila. Masa kita cuma bisa nonton dia? Langsung melesat ke atas. Gue nggak rela. Kami sudah membesarkannya bertahun-tahun. Sekarang saatnya dia membalas budi kami. Mana bisa dia bilang putus hubungan, lalu langsung putus? Mimpi kali. Sekarang Clara didukung oleh Adrian Santoso. Kita tak bisa berbuat apa-apa. Ayah, lupa dengan nenek. Clara dibesarkan nenek. Nenek adalah titik lemahnya. Asal kita ancam pakai nenek, dia pasti nurut. Hah, Melissa benar. Sayang. Bagaimana kalau kali ini kita minta tebusan besar? Setelah nenek meninggal, tak akan ada kesempatan lagi. Om, bisa ku bantu apa? Bisa bikin kopi? Om. Kok muntah? Tisu. Penyakitmu makin parah. Aku telepon ambulans sekarang. Nadia, Kamu ngomong apa sih? kamu tambahin banyak gula di kopiku. Mau bikin aku diabetes? Menurutku kopi manis lebih enak. Kamu yang bikin kopi, tapi ikuti seleraku. Bikin lagi satu cangkir, tanpa gula, tanpa susu. Direktur Utama. Saya saja. Itu. Saya dapat kabar tentang Clara Wijaya. Mungkin dia sudah pergi. Orang yang saya kirim ke kampung halamannya menemukan makamnya. Saya mengerti, Lalu soal Nadia Mahendra. Masih tak ada kabarnya. tak perlu selidiki dia. Kemarin dia bilang, dia besar dari belas kasihan orang, seorang yatim piatu. Baik. Kamu boleh pergi. Nadia. Hari pertama kerja, gimana rasanya? Lumayan. Kerja di mana? Bukan kerja. Sikapmu cukup baik ya. Dulu kerja apa? Dulu saya juga menyajikan teh. Ada. Ingat ya, sekarang kamu ada di grup Santoso, menyajikan teh untuk Direktur Utama Santoso. Itu beda sekali. Perusahaan kita ini, di seluruh negeri, tunjangannya nomor 1. Asisten Saputra. Ya, Kalau Adrian Santoso meninggal, apa kita masih bisa kerja di sini? kamu gila? Nadia, omong apa sih? Direktur Utama masih muda. Masa iya dia tiba-tiba, Jangan tertipu oleh penampilannya yang tangguh. Sebenarnya ajalnya dekat. Masuk hitung mundur nyawa. Masuk hitung mundur nyawa. kamu, jangan bercanda. Jantungku lemah, aku gak tahan dikejutin. Sini. Barusan kamu bilang. Direktur Utama masuk hitung mundur nyawa. Maksudnya apa? Soal dia kanker stadium akhir, kamu nggak tahu. Aku mau keluar. Kanker stadium akhir? Dia gak pernah bilang ke kami. Aku gak tahu apa-apa. Waktu cek kesehatan pertengahan tahun, bukannya baik-baik saja. Aku juga nggak sengaja lewat depan pintunya. Dengar dia telepon baru tahu. Dia sengaja sembunyikan dari kalian. Mungkin takut bikin kalian khawatir. Kalau dia sudah kanker stadium akhir, masih kasih dia kopi?
Ganti susu dong. Aku pikir dia sebentar lagi pergi. Mending penuhi saja permintaannya. Oh, iya juga ya. Kalau dia kanker stadium akhir. Dia minum apapun toh, harus pergi juga. Ya sudah, kopi saja. Asisten Seputra. Sebenarnya beberapa waktu lalu, aku sama sedihnya denganmu. Lihat, dia langsung pengen nangis. Tapi sekarang, sudah bisa nerima. Jadi, bagaimana caramu? Menyesuaikan diri. Walaupun dia pergi lebih awal, api yang dia miliki lebih banyak dari kita. Kalau aku jadi dia, mungkin gak akan ada penyesalan lagi. Aku agak sesak. Aku ke toilet dulu. Kamu, Kalian nangis kenapa? Perusahaan mau bangkrut? Atau kalian berbuat hal yang salah pada saya? Kalian nangis kenapa? Perusahaan bangkrut? Atau kalian berbuat salah pada saya? Direktur utama, kami sudah tahu. Direktur utama. Meski Anda sebentar lagi akan meninggalkan kami, tapi Anda akan hidup selamanya di hati kami. Direktur utama. Setelah Anda pergi, kami akan gantung foto Anda di dinding, setiap hari memandang wajah mendiang Anda. Wajah mendiang. Direktur utama. Saya sudah hubungi biksu. Dijamin nanti mengantar Anda ke nirwana. Nirwana. Kalian? Direktur utama kamu. 119. Ada. Siapa yang berani? Berani mengutuk saya mati. Siapa yang tidak mau hidup lagi? Saya jamin kirim kalian ke neraka. Direktur utama pasti takut penyakitnya terbongkar. Bisa pengaruhi harga saham perusahaan. Direktur utama, tenang saja. Kami semua orang kepercayaan perusahaan. Tidak ada yang berani bocorkan. Benar kan? Iya. Low. Direktur utama, bukannya Anda mau mati? Kok masih kuat begitu? Kalian ini siapa? Dengar saya mau mati. Saya akan cari orang yang menyebar kabar ini. Kucincang jadi berkeping-keping. siapa yang memaki saya? Om, makan siang mau apa? Aku belikan untukmu. Tidak usah beli. Hari ini siang. Saya makan kamu saja. Kamu mau di kantor. Ini tidak pantas. Kalau ada orang masuk, reputasimu bisa hancur. Saya hampir mati. Masih peduli apa? Jalan ke alam maut terlalu sepi. Saya putuskan. Membawamu ikut. Om, ngomong apa sih? Saya tak mau dikubur bersama. Saya ingin hidup baik-baik. Kalau kamu mati nanti, takkan merasa apa-apa. Takkan kesepian. Nadia Mahendra, kemarilah, biar saya ketok kepalamu. Pasti kedengaran bunyi air. Maki orang, ya maki. Kok berbelit-belit. Nadia. Hari pertama kerja, langsung fitnah. Saya mau mati. Sampai segitunya kau ingin saya mati. Saya tidak memfitnah, saya bicara fakta. Kamu kan kanker stadium akhir. Pasti tinggal hitungan hari. Kanker stadium akhir? Dengar dari siapa saya kanker stadium akhir? Jelaskan semua ini hari ini. Atau jangan harap keluar kantor saya. Waktu saya antar makanan dulu, di depan pintu dengar kamu telepon bilang begitu. Jangan-jangan saya salah ingat. Yang kanker stadium akhir itu nenek, bukan saya. Kamu, apa? Nadia, ekspresimu bagaimana ini? Saya tidak akan mati. Kamu kecewa ya? Aku tak mau nenek mati. Tuan muda, nenek Anda kambuh sakitnya. Bersikeras tak mau ke rumah sakit. Cepat pulanglah. Saya takut nyonya besar tak bisa bertahan. Aku tahu. Aku pulang sekarang. Ada apa? Nenek kambuh sakitnya. Tak mau ke rumah sakit. Aku pulang bujuk dia. Aku ikut. Nenek sakit apa? Bukannya tadinya baik-baik saja. Nenek ke gunung berdoa kemarin dulu. Entah kenapa kena penyakit aneh. Badan dia sakit sekali. Dicek di rumah sakit. Dokter bilang kanker stadium akhir. Lalu bilang lagi, ini penyakit aneh belum pernah ada. Nenek putus asa dengan sakitnya. Tak mau diobati. Nadia, nanti ikut aku pulang. Pujuk nenek baik-baik. Sakitnya tak bisa ditunda lagi. Ya, Aduh, tak mau minum.
Tuan Muda Santoso, akhirnya Anda pulang. Nyonya besar, keras kepala tak mau ke rumah sakit. Obat pereda nyeri pun tak mempan. Saya benar-benar tak tahu harus berbuat apa. Bagus. Mereka jelas tak bisa sembuhkan penyakitku. Mereka cuma ingin jadikan aku kelinci percobaan untuk eksperimen mereka. Aku tak akan ke rumah sakit untuk disiksa mereka. Tuan Muda Santoso, bagaimana kalau beri Nyonya obat penenang, lalu antar beliau ke rumah sakit? Anda ini bagaimana sih? Pantas saja nenek tak percaya Anda. Kamu siapa? Tak usah peduli saya siapa. Yang pasti, saya tak akan izinkan. Anda beri nenek obat penenang. Anak kecil yang sok tahu. Berlagak serius sekali. Jangan buang waktu di sini. Om, penyakit nenek mungkin bisa saya obati. Kamu bisa obati? Penyakit Nyonya besar ini. Dokter terkenal sedunia pun tak bisa. Semua gagal. Kamu bilang bisa obati? Modal apa? Cuma modal mulut doang? Saya belum coba. Mana tahu saya tak bisa. Nyonya besar, tubuhnya lemah dan berharga. Bukan sembarang orang boleh sentuh. Kamu tak berhak obati Nyonya besar. Om, penyakit nenek pernah saya lihat. Izinkan saya coba. Siapa tahu berhasil. Ternyata kamu bukan dokter. Kamu tahu ini melanggar hukum? Kalau sampai Nyonya besar tambah parah, kamu sanggup tanggung jawab? Apakah kamu bisa jamin pengobatan nenek pasti berhasil? Tuan Muda Santoso, Anda harus pertimbangkan matang. Garis kecil ini ilmu kedokteran saja tak paham. Kalau dia sampai membuat Nyonya besar, makin para. Akibatnya tak terbayangkan. Sudahlah Clara. Niat baikmu saya hargai. Penyakit nenek ini, biar dokter profesional yang obati. Saya ingin Clara yang obati saya. Nenek. Clara bukan dokter. Betul Nyonya besar, jangan sampai Anda keliru. Gadis ini tak tahu apa-apa. Kalau dia yang mengobati Anda, pasti akan terjadi masalah besar. Saya percaya Clara. Kalau ada akibat buruk, saya tanggung sendiri. Om, izinkan saya coba. Saya pasti tak akan membunuh nenek. Kalau gitu, coba. Saya ambil obatnya. Tuan Muda Santoso, benarkah Tuan mau memenuhi permintaan wanita itu? Bagaimana jika ada celaka? Biarkan dia coba. Nenekku kesakitan begini. Bukankah Tuan juga tak punya cara? Obat apa yang kau bawa? Setelah minum ini, penyakit nenek akan sembuh? Tak coba. Mana tahu? Sia-sia saja. Ratusan ahli tak bisa sembuhkan. Mana mungkin kau, gadis kecil, bisa? Clara, kau hebat sekali. Kondisi nenek tampak lebih stabil. Ini jauh lebih berguna dari dokter-dokter yang kubawa. Bodoh semua. Bukan aku yang hebat, tapi obatnya. Nenek, nenek. 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 Dokter, cepat katakan, nenek kenapa? Nyonya besar tak bernapas. Kau, gadis liar. Apa yang kau beri minum Nyonya besar? Kau racuni Nyonya besar. Aku beri nenek rumput patah tulang. Rumput patah tulang terkenal beracun. Kau beri Nyonya besar racun? Betapa jahatnya kau. Rumput patah tulang memang racun, tapi juga bisa jadi penawar. Masih berkilah? Nyonya besar sudah kau racuni sampai pingsan. Nadia Mahendra, bukannya kau bilang nenekku takkan mati? Lihat keadaan sekarang. Jelaskan padaku, atau hari ini kau takkan kulupaskan. Om, jangan buru-buru marah dulu. Biar saya periksa nenek bagaimana keadaannya. Jangan sentuh. Kau pembunuh Nyonya besar. Jangan harap mendekati beliau lagi. Tuan Muda Santoso, laporkan ke polisi. Dia bunuh Nyonya besar. Harus bayar nyawa dengan nyawa. Om, izinkan saya periksa nenek. Saya tak percaya beliau sudah meninggal. Nek. Nyonya besar. Nek. Nyonya besar. Nek, bagaimana keadaanmu? Nek, apa nenek baik-baik saja? Nadia, nenek rasa tubuh ini jauh lebih nyaman. Terima kasih. Jangan berterima kasih. Yang penting nenek baik-baik saja. Tuan Muda Santoso, bagaimana kalau bawa Nyonya besar ke rumah sakit untuk pemeriksaan? Eyo, Nek. Saya temani nenek ke rumah sakit. Boleh periksa ke rumah sakit, tapi Nadia harus temani saya. Saya temani nenek. Luar biasa. Semua indikator Nyonya besar sudah kembali ke level normal. Penyakit nenekku sudah sembuh. Sepertinya begitu. Maaf Nona Nadia, tadi saya bicara terlalu keras. Tidak apa-apa. Asalkan nenek sehat kembali, aku rela menderita. Nadia, maaf ya. Tadi aku salah paham. Om, kamu tak perlu minta maaf. Dulu kukira kamu sakit parah dan bikin masalah di kantor. Sekarang kita sudah berimbang. Masa begitu? Kamu selamatkan nenekku, membantu keluarga Santoso. Nanti, kau adalah penyelamat keluarga Santoso. Bagas benar. Nadia ini, mulai sekarang penyelamat keluarga Santoso. Budimu ini, nenek tak bisa balas. Bagaimana kalau cucuku menikahinya sebagai balasan? Nek, kami belum terlalu kenal. Bukannya kalian sudah tidur bersama?
Itu belum cukup. Dulu, sebelum nikah dengan kakek Bagas, aku bahkan belum pernah lihat wajahnya. Nek, ayo pulang makan dulu. Urusan nikah tak usah buru-buru. Kalian tidak buru-buru, tapi aku buru-buru. Hari ini, kalian berdua harus kasih saya kepastian. Kalau tidak, hatiku tak tenang. Besok. Bagas, kamu santai saja. Besok sudah mau urus surat nikah dengan Nadia. Kamu ini sangat buru-buru. Bukannya nenek yang mendesak. Dulu saya kurang mendesak. Kenapa tidak pernah ada satu gadis pun yang kamu buru-buru urus surat nikah? Kamu jelas suka Nadia, masih tidak mau mengaku. Nek, saya lapar. Ayo kita makan. Nadia, suruh Bagas ajak kamu makan di luar. Nenek ada supir yang antar saya. Kalian berdua tenang saja. Pergilah. Nenek, hati-hati di jalan. Nadia, Kapan kamu mau menikah tahun depan? Kapan saja boleh. Terserah kamu. Kalau besok, bagaimana? saya ingin secepatnya merampungkan semua ini, agar nenek tidak khawatir lagi. Baik. Saya ikut kamu. Bagus. Telepon asisten Saputra. Hello. Hello, Nadia. Direktur utama bilang mau mencincangmu. Kamu sekarang masih hidup? Kamu mau mencincang saya? Waktu saya bilang itu di kantor. Tidak tahu fitnah itu kamu yang sebarkan. Ya, nggak apa-apa. Sebenarnya aku juga penasaran banget. Kamu kelihatannya sehat-sehat aja. Aku rutin cek kesehatan tiap tahun. Kondisi tubuhku bagus banget. Jangan ngomong besar. Nenek bilang, lambungmu bermasalah. Beberapa tahun lalu, kamu sempat dirawat karena penyakit lambung. Apalagi yang dia ceritakan? Nenek cerita, waktu kecil kamu suka sama seorang cewek. Tapi cewek itu malah pacaran sama teman cowok terbaikmu. Malam kamu tahu kabar itu. Kamu nangis semalaman. Kok nenek cerita hal kayak gini sampai ke kamu? Masa gue nggak punya muka? Terus dia berhenti cerita. Lalu dia juga tunjukkan album foto keluargamu. Aku lihat banyak foto celana bayi terbuka kamu. Lucu banget. Nenek, nggak cuma nggak nasi muka, dalemannya juga diumbar. Aku ke toilet dulu. Bukannya itu Clara Wijaya. Ayo kita dekati. Clara Wijaya, jangan kira aku nggak kenal kamu. Cuma karena tanda lahirmu hilang. Bahkan jadi abu pun aku bakal kenal. Kalian mau apa? Sekarang kamu nyangkut sama Adrian Santoso, lalu mau lepas tangan dari kami. Kamu pikir di dunia ini ada hal semudah itu? Kamu tak pernah anggap aku anakmu. Kalau bukan nenek, aku mungkin sudah kamu cekik mati. Tapi kan kamu belum mati. Selama kamu masih hidup, kamu tetap anggota keluarga Wijaya. Kamu mau putus hubungan? Beli dengan uang? Sebut saja harganya. Kenapa kalian datang? Tuan Muda Santoso, saya makan bersama putri saya. Kebetulan ketemu Nadia, cuma menyapa. Dia tidak kenal kalian. Lain kali ketemu dia, tak perlu sengaja menyapa. Baik, jadi pernikahanmu dengan Nadia sudah dekat. Itu urusanmu? Benar, aku akan menikahi Nadia. Tapi, ini sama keluarga Wijaya. Sepertinya tak ada hubungannya. Baik. Saya ucapkan selamat lebih dulu. Nadia, duduklah. Kenapa? Kamu terlihat tak senang. Apa mereka bilang sesuatu padamu? Baiklah. Aku dan Clara Wijaya. Bagas, aku tak peduli masa lalu. Aku juga tak peduli urusan keluarga Wijaya. Aku cuma ingin hidup tenang ke depan. Baik. Aku akan memperlakukanmu baik. Tak akan biarkan siapapun menyakitimu. Bagas, aku mau minum. Kenapa tiba-tiba mau minum? Bukannya kamu nggak bisa minum? Pokoknya, aku mau aja. Nanti kalau aku mabuk, kamu anterin aku pulang ya. Oke. Pelayan, bawakan 2 botol minuman. Ngomong-ngomong, ini baru kedua kalinya aku minum alkohol seumur hidup. Mikirinnya aja, udah bikin semangat. Nadia. Minum alkohol nggak boleh langsung diguyur gitu. Nanti kamu tersedak.
Memangnya minuman ini rasanya kayak air? Ya, biasa aja sih. Om, aku kasih tahu ya. Aku punya banyak rahasia. Mau denger nggak? Boleh. Nanti di mobil aja kita ngobrol. Nadia, Barusan kamu bilang ada rahasia mau diceritain. rahasia apa? Om, dulu wajahku jelek banget. Kalau kamu lihat fotoku dulu, pasti nggak bakal suka sama aku. Ternyata wajah cantik ini hasil operasi plastik. Om, aku masih punya satu rahasia lagi yang lebih serem. Kalau kamu tahu, pasti bakal kaget. Rahasia apa? Sebenarnya, aku bukan Nadia Mahendra. Aku punya identitas lain. Identitas lainmu apa? Nantuk banget. Direktur. Jangan-jangan Nona Mahendra ini buronan? Beberapa hari lalu, aku baca berita. Ada buronan wanita yang ganti nama. Akhirnya menikah punya anak. Tapi untungnya sudah ditangkap polisi. Nadia Mahendra pernah operasi plastik dan punya 2 identitas. Jangan-jangan dia benar-benar buronan. Aduh. Om, kenapa kita tidur bareng? Kenapa? Kamu tidak ingat kejadian semalam? Aku ingat sepertinya sedang minum alkohol. Kamu yang mabuk. Aku yang menggendongmu pulang. Kamu muntah 2 kali tengah malam. Aku tinggal di sini juga untuk merawatmu. Maaf, Om. Aku tidak akan minum alkohol lagi. Tidak apa-apa. Ayo kita sarapan. Ayo. Nenek. Cepat duduk. Katanya polisi datang ke rumah kita kemarin. Ada masalah apa di keluarga kita? Halo, saya akan segera menikahi tunangan saya, tapi saya rasa identitasnya agak bermasalah. Jadi, saya harap Anda bisa membantu saya menyelidiki apakah dia buronan atau bukan. Baik, apakah sekarang bisa ambil sidik jarinya? Bisa. Silakan. Tuan Santoso, setelah hasil perbandingan keluar, kami akan segera memberitahu Anda. Baik. Terima kasih atas kecerdasannya. Tuan Santoso, berdasarkan perbandingan basis data, keunangan Anda bukan buronan negara kita. Om, nenek bertanya padamu, kenapa tak menjawab? Hah? Nadia. Tadi malam, polisi datang ke rumah untuk ambil sidik jarimu. Ambil sidik jariku? Kenapa harus ambil sidik jariku? Maaf, Nadia. Sebenarnya aku... Oh, bagus sayang. Pasti dia takut kamu tersesat lagi nanti. Jadi, dia panggil polisi untuk masukkan sidik jarimu ke sistem. Kalau nanti kamu hilang lagi, polisi bisa cepat temukan kamu. Betul, kata nenek benar. Tapi meski untuk ambil sidik jari, tak perlu juga. Suruh mereka datang tengah malam kan? Repot sekali bagi mereka. Tak repot, ayo kita sarapan dulu. Setelah sarapan, kita bisa ke kantor catatan sipil untuk daftar nikah. Cepat makan. Om, aku mau angkat telepon dulu. Tunggu aku di sini. Clara Wijaya, tadi malam aku bicara sama ayahmu. Kau mau putus hubungan dengan kami? Boleh saja, tapi kau harus minta proyek dari Adrian Santoso untuk kami. Proyek apa yang kau mau? Proyek nomor 1 kota. Tahu? Ayahmu cuma mau proyek itu. Asal kau bisa buat Adrian Santoso. Serahkan proyek itu ke kami. Aku dan ayahmu takkan ganggu kau lagi. Proyek nomor 1 kota, aku tahu proyek itu. Anggarannya lebih dari 2 triliun 300 miliar rupiah. Kalian tak punya kemampuan untuk mengerjakannya. Aku tak mungkin setuju. Clara Wijaya, aku bukan sedang berunding denganmu. Ini pemberitahuan. Kalau kau tak lakukan, kau takkan bisa jumpa si bangka tua itu lagi. Apa yang kalian lakukan pada nenek? Kalau kau nurut, tentu kami takkan apa-apakan nenekmu. Tapi kalau kau bandel, aku tak jamin keselamatannya. Kau gila. Apa ayah? Tahu perbuatanmu ini? Kalau aku berani lakukan, tentu ayahmu setuju. Kau akan menikah, masuk keluarga konglomerat, tapi tak mau balas budi sama sekali. Hah, itu bukti si bangka tua itu gagal mendidikmu. Diam. Kalian benar-benar memuakkan.
Nadia, ada apa? Siapa yang menelepon? Om, aku sudah pikirkan. Kita menikah sekarang. Terlalu terburu-buru. Kita belum saling mengenal dengan baik. Maksudmu apa? Om, aku tidak bisa menikah denganmu. Maaf ya, bikin kamu datang sia-sia. Tadi di rumah kita masih baik-baik saja. Apa yang sebenarnya terjadi? Tidak terjadi apa-apa. Cuma, aku sudah sadar. Aku merasa status kita terlalu berbeda. Bahkan kalau kita menikah sekarang, pasti akan berakhir putus juga. Aku tidak mempermasalahkan statusmu. Tapi, aku yang mempermasalahkannya. Kamu akan menemukan wanita yang lebih baik. Nadia, jangan pergi. Kalau kamu berani pergi, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Clara Wijaya, si anak perempuan itu, berani-beraninya putus dengan Adrian Santoso. Bikin aku kesal setengah mati. Bu, jangan marah lagi. Dia putuskan, malah bagus. Bagus apanya? Awalnya kan mau dapat proyek senilai 2,28 triliun rupiah darinya. Sekarang lenyap sia-sia semua. Sudah-sudah, percuma mengasuhnya. Bu, sini. Karena Adrian Santoso sudah putus dengan Clara, maka kita bisa berbuat sesuka hati padanya. Bahkan kalau Bu jual dia untuk dapat uang, juga tidak perlu khawatir. Benar kata Melissa. Wajahnya cantik sekali. Pasti ada orang kaya yang mau menerimanya. Nanti aku minta uang hantaran yang banyak. Bukankah itu setimpal? Sudah urus surat nikah dengan Bagas? Suratnya mana? Cepat tunjukkan. Maaf, Nek. Saya urungkan niat. Kenapa mau urungkan? Tidak suka Bagas lagi? Atau dia yang bersalah? Bukan salah dia, salah saya. Saya merasa tertekan dengannya, saya takut. Nadia, jangan takut. Bagas pria baik. Coba kenali dia lagi. Nanti tidak takut lagi. Nek, saya ingin pindah. Mau putus hubungan dengan kami? Maaf, Nek. Orang tua minta uang 2,3 triliun. Saya tak mungkin beri. Saya tak mau merepotkan kalian. Nadia Mahendra mana? Jangan-jangan benar-benar kau bunuh? Memang ingin kucincang dia. Berarti dia baik-baik saja. Kalau baik, kenapa tidak masuk kerja? Apakah Anda memberinya? Apakah gaji kemarin masih dihitung? Raka Saputra, kalau tidak menyebutnya, kau tidak bisa bicara. Bukan. Saya cuma takut Anda sama seperti yang mereka katakan. Anda semua di belakang, membicarakan saya bagaimana? Tidak. Bukan kami. Mereka, saya tidak ikut. Mereka merasa hubungan Anda dengan Nadia Mahendra tidak normal. Ada yang bilang melihat Nadia Mahendra turun dari mobil Anda. Ada juga yang bilang di pantry. Melihat Nadia Mahendra minum kopi dari cangkir yang sama dengan Anda. Tentu saja. Saya dari awal percaya. Anda tak mungkin tertarik pada gadis culun itu. Diam kau. Jangan sebut lagi wanita itu di depanku. Wanita Nadia Mahendra ini benar-benar hebat. Bisa membuat direktur utama marah sebesar itu. Direktur, saya akan ke bagian SDM untuk memparkirnya. Berdiri, kutanya padamu. Kalau kau adalah wanita, maukah kau menikah denganku? Mengapa tiba-tiba tanya begitu? Kalau saya wanita, jawaban saya pasti, saya bersedia. Bukan, Direktur. Rasanya akhir-akhir ini mental Anda agak tidak normal. Nadia Mahendra menolak saya, meninggalkan saya sendirian di depan kantor catatan sipil. Seumur hidup belum pernah saya dipermalukan seperti ini. Bukan Nadia Mahendra ini. Dia terlalu tak tahu diri. Direktur utama, Anda sudah datang sendiri menemuinya. Anda cari dia. Wah. Anda cari dia. Wah. Dia malah menolak. Kau tak salah dengar. Dia menolak saya. Apa otaknya bermasalah Nadia Mahendra ini? Dia. Direktur, saya rasa Anda juga agak seorang terhormat seperti Anda. Bagaimana bisa asal cari wanita lalu langsung menikah? Nadia Mahendra itu, selain wajahnya, apalagi yang pantas untuk Anda? Raka Saputra. Lalu menurutmu? Wanita mana di negeri Aruna yang pantas untukku? Di negeri Aruna. Di seluruh dunia. Tak ada wanita yang pantas untuk Anda. Saya juga tahu, Nadia Mahendra ini sebenarnya berpikir apa. Kita sudah sampai di depan kantor catatan sipil. Lalu dia terima satu telepon. Telepon. Benar. Dia terima satu telepon. Telepon itu pasti ada masalah. Saya akan periksa catatan teleponnya. Nenek, Anda kenapa? Apa Anda sakit? Clara, kenapa kau datang? Saya khawatir, makanya saya datang. Orang tuamu yang bikin kesal itu, mereka benar-benar bukan manusia. Mereka paksa saya minta uang padamu. Saya tak mau. Ibumu, si manis itu, dia berani memukul saya. Nenek. Saya bawa nenek pergi. Nanti saya yang menafkahi nenek. Pasti tak akan biarkan mereka ganggu nenek lagi. Mau pergi?
Kau sakiti aku saja, Ratna. Jangan sakiti nenek. Keterlaluan kau. Clara, aku ini keji dan gila. Kau masih bisa hidup sampai sekarang. Penggawal, tangkap Clara. Apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku. Aku sudah putus dengan Adrian. Menangkapku percuma. Aku tahu kau putus dengan Adrian. Pria baik begitu saja kau lepaskan. Aku akan cari jodoh lain untukmu. Tenang, suami yang kucari untukmu ini kaya dan dermawan. Cuma agak tua. Cocok dengan sampah sepertimu. Pas sekali. Bawa dia. Nenek. Lepaskan dia, lepaskan dia. Jangan ikut campur. Suami yang kucari untuk Clara. Suami yang dicari. Bukan orang sembarangan. Walau umurnya agak tua, tapi dia beri mahar 46 miliar rupiah. Uang itu sudah diambil anakmu. Director Kusuma, tunggu sebentar. Putri saya, sebentar lagi siap. Setelah kau bawa dia pulang, dia jadi milik Anda. Kalau dia tak patuh, silakan hukum dia. Hahaha, baik-baik. Aku juga tak tega memukulnya. Aku menikahinya untuk melahirkan anak untukku. Lepaskan aku! Lepaskan aku! Istriku benar-benar muda ya. Wajah mungil ini. Lembut sekali. Jangan sentuh aku. Aku tidak akan menikah denganmu. Uang yang kau beri ke orang tuaku, lebih baik kau minta kembali. Kalau tidak, kau akan berakhir sia-sia. Dasar kau, ngomong apa sih? Mulai hari ini, Direktur Kusuma adalah suamimu. Setelah menikah, kau harus melayaninya dengan baik. Kalau tidak, kau akan merasakan akibatnya. Nyonya Wijaya, sepertinya putrimu ini benar-benar perlu diajarin tata krama. Itu Direktur Kusuma. Dia memang keras kepala. Cepat bawa dia pergi. Bawa dia pergi. Lepas! Lepas! Aku takkan menikah denganmu. Lepaskan aku! Direktur utama, sudah ketemu. Telepon Nadia Mahendra itu dari Ratna Hartono. Ratna Hartono? Untuk apa dia menelpon Nadia Mahendra? Aku baru saja mengingatkannya untuk tidak mendekati Nadia Mahendra lagi. Berani-beraninya tidak mendengarkan. Ratna Hartono tidak mungkin seberani itu. Pasti ada yang tidak beres di balik ini. Kalau Nadia Mahendra tidak mau cerita padaku, maka aku akan tanyakan langsung ke keluarga Wijaya. Aku temani Anda. Menikahkan si nakal Clara Wijaya itu. Hatiku jadi lega banget. Bukannya karena dapat mahar 46 miliar rupiah. Jadi senang? Ya iyalah. Kukira dia cuma anak perempuan pembawa rugi. Tak disangka, tanda lahirnya. Tiba-tiba, hilang aja. Sayangnya, salah kita dulu nggak baik ke Clara. Kalau nggak, Clara nggak bakal benci aku. Kalau Clara nggak benci kita udah bisa menikah, masuk keluarga Pratama. Ngomong gini sekarang buat apa? Pasti nggak berjodoh sama anak itu. Walaupun dia anak kandungku, kita pasti musuhan di kehidupan sebelumnya. Udah, nggak usah dibahas. Dia udah dinikahkan. Nanti pasti nggak bakal balik. Kue juga nggak mau dia datang. Cuma butuh Melissa. Punya satu anak perempuan baik, udah cukup. Ayah, ibu, tenang aja. Nanti, aku bakal berbakti sama kalian. Iya. Nanti habis S2, kamu lanjutin usaha ayah. Terus, ayah cariin kamu pasangan yang setara derajat. Biar keluarga kita tetap makin maju pesat. Iya. Direktur Wijaya, Tuan Muda Santoso datang. Adrian Santoso datang buat apa? Apa dia tahu kami menikahkan Clara? Terserah dia tahu atau tidak. Sekalipun tahu, sudah terlambat. Pokoknya Clara Wijaya sekarang sudah jadi istri Pak Kusuma. Wah. Keluarga Wijaya lagi nikahkan anaknya hari ini? Ramai sekali. Bukannya kalian lagi menikahkan putri? Jangan-jangan yang dinikahkan bukan Melissa? Tuan Muda Santoso, Anda datang juga? Sudah makan belum? Kami lagi makan malam nih. Mau makan bareng? Nyonya Wijaya, kau tak dengar asistenku bicara? Saya dengar. Tapi ini urusan pribadi keluarga Wijaya. Tak perlu dilapor ke asisten Anda, kan? Kalau sudah tak anggap asistenku, berarti tak anggap aku juga. Karena kau, Nyonya Wijaya, tak anggap aku. Maka hari ini, dengan keluarga Wijaya, sekalian kita selesaikan dendam lama dan baru. Eyo, bawa pergi Ardi Wijaya dan istrinya. Tuan Muda Santoso, masalah lama dulu kan sudah Anda maafkan. Tak salahkan keluarga kami. Kenapa hari ini bawa orang ke sini lagi? Saya tahu keluarga Santoso sangat berpengaruh di negeri Aruna. Tapi bukan berarti bisa semena-mena menindas orang. Alasannya apa? Melissa, kau terlalu tinggi menganggap keluargamu. Mau tanya ibumu sendiri, apa yang dia lakukan diam-diam? Tuan Muda Santoso, saya tak lakukan apa-apa. Mungkin ada salah paham? Teleponmu ke Nadia Mahendra itu. Kau kira saya tak bisa lacak? Bicara. Apa hubungan kalian dengan Nadia Mahendra? Kalau berani bohong lagi, keluarga Wijaya akan saya lenyapkan dari muka bumi. Si cantik, kamu tunggu saja di ranjang. Saya temani tamu minum dulu. Setelah selesai, saya akan melayanimu. Ikat dia. Biar tak kabur. Siap! Hahaha.
Jangan mendekat! Jangan mendekat! Jangan, jangan. Istriku. Kamu saja yang jelaskan. Jelaskan apa? Saya tak bisa. Kalau tak jelaskan, kita benar-benar mati. Saya menikahkan anak sendiri. Urusan orang lain apa? Tak ada hukum lagi. Anak mana yang kau nikahkan? Ratna Hartono. Kalau masih berbelit-belit, hari ini Melissa Wijaya akan saya lempar ke anjing. Jangan, Tuan Muda Santoso. Saya menikahkan putri sulung. Tak ada hubungan dengan putri bungsu. Putri sulungmu? Maksudmu Clara Wijaya? Bukankah dia sudah mati? Berita kematiannya itu bukan aku yang sebarkan. Dia sendiri yang menyebarkannya. Di mana dia sekarang? Kalian tahu dia penyelamat nyawaku. Berani-beraninya kalian menikahkannya. Kamu sudah bosan hidup? Tuan Muda Santoso, kenapa salahkan ibuku? Clara Wijaya yang putus denganmu, makanya ibuku menikahkannya. Apa katamu? Clara putus denganku? Direktur Utama. Sepertinya maksud mereka, Nadia Mahendra dan Clara Wijaya itu orang yang sama. Nadia Mahendra adalah Clara Wijaya. Benar, Nadia Mahendra itu Clara Wijaya. Tapi dia sembunyikan identitasnya, bukan aku yang suruh. Itu keputusannya sendiri. Aku menikahkannya juga karena dia sudah putus dengan Anda. Merah laparannya. Berani-beraninya kalian menikahkannya. Bahkan jika kami putus, kalian tak boleh paksa dia. Tuan Muda Santoso, ibuku susah payah besarkan Clara. Sekarang, agar hidupnya lebih baik, ibuku carikan dia keluarga kaya. Kalian nikahkan dia dengan siapa? Cepat katakan. Tuan Muda Santoso, saya antar Anda temui Clara. Saya mohon, jangan salahkan kami. Sebagai orang tua, kami hanya ingin anak hidup lebih baik. Sekarang bawa aku cari dia. Baik. Ayo. Permisi, layanan kamar. Nona, tolong selamatkan aku. Saya diikat. Atau, tolong telepon polisi. Saya mohon. Baik, saya bantu lepas tali ini. Istriku mana? Kemana perginya? Aku ikat sangat kencang. Kok hilang? Saya. Dia Kusuma, Anda istirahat dulu. Saya cari Clara Wijaya sekarang. Saya berangkat sekarang. Clara Wijaya ketemu belum? Berani-beraninya kabur. Nanti ku cambuk dia pakai ikat pinggang. Tuan Muda Santoso. Dia suami Clara. Kau yang menikahkan Clara. Dengan bangka tua ini. Mau mati. Tuan Muda Santoso, jangan pukul saya. Ini semua ide istri saya. Dia benci Clara. Jadi, dia nikahkan Clara. Saya tak ada hubungannya. Tuan Muda Santoso, Anda datang untuk acara pernikahan saya. Clara Wijaya mana? Serahkan dia. Kalau tidak, kubunuh kau. Clara Wijaya. Dia kabur. Saya juga sedang mencarinya. Aku juga lagi nyariin dia. Dia kabur. Direktur Utama. Tenang saja. Saya langsung kirim orang nyari. Pasti ketemu Clara Wijaya. Sebelum besok pagi, aku mau ketemu dia. Baik. Terus. Si tua bangka ini, buang dia ke perbatasan negeri Aruna. Jangan balik ke ibu kota. Siap. Gimana ini? Clara hilang lagi. Kali ini bawa ibu juga. Entah mereka sembunyi di mana. Kalau dalam 3 hari nggak serahin orang, Adrian Santoso pasti nggak bakal lepaskan kita. Goyang-goyang apa sih? Duduk. Buru-buru apa? Lagian kita kan orang tua kandung Clara Wijaya. Adrian Santoso mau nikahi Clara. Kita kan mertuanya. Aku nggak percaya dia berani apa-apa ke kita. Iya benar, Clara kan penyelamat nyawanya. Masa dia berani usik keluarga penyelamatnya? Memang begitu. Tapi Adrian Santoso sangat benci kami. Mungkin di hadapan Adrian, Clara sering menjelek-jelekkan kami. Dasar Clara. Dari dulu seharusnya dia tak dilahirkan. Dia pembawa sial bagi keluarga kami. Bicara begitu sekarang buat apa? Kita harus cari mereka berdua. Kalau tidak, kita semua hancur. Carrie? Carrie apa lagi? Adrian Santoso saja tak menemukan. Apalagi kita. Apa? Kita cuma menunggu mati. Ayah, ibu. Bagaimana kalau
Kita pergi ke luar negeri dulu. Nanti setelah Adrian Santoso menemukan Clara, baru kita pulang. Ide bagus. Cepat siapkan koper kita. Baik. Direktur Utama. Saya sudah perintahkan orang menyisir kampung halaman Clara. Dibongkar habis. Tak ada hasil apa-apa. Nyonya Besar Wijaya sepertinya mau kabur malam ini. Perluas area pencarian. Harus cepat temukan dia. Siap. Maaf. Halo? Apa? Tangkap semua. Direktur Utama. Keluarga Wijaya mau kabur malam ini. Untungnya semalam saya sudah suruh orang jaga di depan rumah mereka dan menghentikan mereka. Sekarang bagaimana? Karena mereka bertiga mau kabur ke luar negeri. Lempar mereka ke kutub utara. Dilarang masuk negeri Aruna selamanya. Baik. Clara. Terus bersembunyi begini bukan solusi. Bagaimana kalau kamu cari Adrian Santoso? Minta dia lindungimu. Kalau tidak, aku khawatir orang tuamu datang dan memaksamu menikah. Tenang, Nek. Mereka takkan temukan tempat ini. Minum dulu obatnya. Taruh saja dulu, nanti aku minum. Mual sekali. Haidku juga telat. Jangan-jangan aku hamil? Hello. Nomor yang Anda tuju sedang dimatikan. Nadia. Kau kemana saja? Apa kau sudah tinggalkan negeri Aruna? Kenapa tak beritahu saat kesusahan? Kau tak percaya padaku. Aku hamil. Ingin sekali ku beritahu. Tapi aku tak bisa. Kalau orang tuaku tahu, pasti akan memperalat anak ini untuk memintamu uang. Sudahlah. Nanti setelah bayinya lahir, baru ku beritahu. Dimanapun kau, aku pasti akan menemukanmu. Nanti, aku takkan biarkan kau pergi lagi. Tuan muda. Ada yang meninggalkan bayi di depan pintu rumah kita. Bayinya terus menangis. Aku bingung harus bagaimana. Bayi? Siapa yang buang? Suruh pengawal tangkap orangnya. Bawa bayinya pergi. Tunggu. Bayi apa? Di mana? Nyonya besar. Bayi di depan pintu terus menangis. Tanpa perintah Anda dan Tuan muda, saya tak berani membawanya masuk. Saya lihat dulu. Aduh, bagus. Cepat lihat. Bayi mungil ini mirip sekali waktu kamu kecil. Coba lihat sini. Waktu kecil saya tak sejelek ini. Anak secantik ini. Jelek apa? Lagi pula, dia belum berkembang sempurna. Nanti kalau sudah besar, tampan seperti kamu. Nek. Kenapa bawa bayi ini? Pulang? Revel banget. Suruh pengawal buang. Meski bukan anak keluarga kita, ini nyawa manusia. Lagi pula, kamu belum punya anak. Mari kita adopsi saja. Lebih baik jomblo selamanya daripada mengurus anak orang. Seseorang taruh bayi di depan rumah kita. Bisa jadi ini anakmu. Tidak mungkin. Saya tak pernah punya keturunan. Bagus. Coba lihat ini. Ada surat. Bakat cepat. Saat kau baca surat ini,
bayi sudah di sisimu. Maafkan aku, baru sekarang beritahu. Kau sudah jadi ayah. Hanya denganmu, dia dapat hidup terbaik. Tolong rawat bayi kita baik-baik. Bagus. Suratnya bilang apa? Anak ini anakmu. Dilahirkan Nadia. Benarkah? Bagus sekali. Sudah kuduga, wajahnya mirip sekali denganmu. Kau bilang dia jelek tadi. Sekarang, Nadia jadi pahlawan besar keluarga kita. Lihat, langsung memberimu putra. Nek. Tapi aku ingin anak perempuan. Ya bawa Nadia pulang. Suruh dia berikanmu putri. Kalian masih muda. Nanti, mau punya berapa anak pun bisa. Kau benar. Aku harus bawa dia pulang. Dia sembunyikan kehamilan. Sungguh keterlaluan. Sudah. Jangan salahkan Nadia lagi. Kau tak pernah melahirkan. Kau tak tahu betapa sulitnya prosesnya. Cepat pergi, jemput Nadia pulang. Tidak. Harus beri dia ganti rugi. Director Utama. Raka, segera gelar pencarian di kota. Nadia Mahendra muncul. Bagaimana Anda tahu? Kita cari selama ini. Tak ada petunjuk sama sekali. Selama dia bersembunyi, dia melahirkan anak untukku. Anak? Itu... Anda sudah lihat anaknya. Dia sudah suruh orang antar anak itu ke sini. Bahkan tak perlu tes hubungan darah. Nenek bilang anak ini mirip sekali dengan aku. Waktu kecil. Astaga. Selamat ya, Direktur Utama. Tak kusangka. Anda sudah jadi ayah. Aku juga tak menyangka Nadia Mahendra ini keterlaluan. Hal sebesar melahirkan, dia sembunyikan dariku. Dan anaknya sudah lahir. Dia bahkan tak beri aku penjelasan langsung. Direktur Utama, jangan marah dulu. Memang tindakannya salah. Tapi coba pikir, dia sudah beri Anda anak. Dan anaknya dia antar ke sini. Benar kan? Kurasa dia masih peduli pada Anda. Seandainya saya Anda, saya maafkan dia. Maaf atau tidak, dia harus ditemukan dulu. Baik, saya segera cari. Oh ya, sekarang dia hidup sebagai Nadia Mahendra. Jadi saat mencari, fokus pada wanita bernama Nadia Mahendra. Saya berangkat. Wah, Nadia. Pulang kerja? Ada perlu, manajer? Tidak. Saya atasanmu. Mau kemana? Siapa yang berhak larang? Manajer, saya pulang dulu ya. Nadia, saya bicara terus terang saja. Jujur, saya cukup suka sama kamu. Dengar-dengar kamu masih jomblo. Memang saya masih single, tapi saya sudah punya anak. Kamu sudah punya anak. Lihat posturmu, nggak kayak yang udah punya anak. Jangan-jangan kamu bohong. Saya nggak bohong. Saya beneran udah punya anak. Saya baru selesai masa nifas. Nggak apa-apa. Meski kamu udah punya anak, saya tetap suka. Nadia, jangan sampai kamu menolak saya. Kalau kau tolak saya, nanti di hotel ini, gue bakal mempersulit diam-diam. Aduh. Kalau kau tak bisa kendalikan nafsu, biar saya yang bantu kendalikan. Gila! Bagus. Lihatlah cucumu ini, sangat penurut. Makan, tidur, tidur, makan. Mirip babi kecil. Nek, bisa-bisanya nenek puji begitu? Beri dia nama. Nama panggilannya Raffi saja. Nama aslinya? Tunggu ketemu Nadia dulu. Oke. Raffi. Dia itu Nadia. Kamu ini perempuan. Kamu siapa? Berani-beraninya mukulin orang. Kamu ya? Kemarin yang ngendang burung suamiku. Dokter bilang dia Gimana? Nggak bisa main-main lagi. selingkuh. Apa omong kosongmu? Suamiku hanya mencintaiku. Kalau dia tidak menggangguku, mana mungkin aku menendangnya? Coba pakai otakmu. Suamiku mengganggumu? Coba lihat diri sendiri di cermin. Jelas-jelas kamu yang merayunya agar dia mempromosikanmu. Dan soal ini sudah aku laporkan ke bos besar hotel. Tunggulah kamu akan dipecat. Dan kamu juga harus ganti rugi pengobatan dan kerugian mental kami. Direktur Utama,
Saya dapat kabar soal Nadia. Dia di mana? Dia kerja di Hotel Mahkota. Tapi, coba tebak bagaimana saya mengetahuinya. Dia tidak apa-apa kan? Dia baik-baik saja. Dia itu, menendang Anusi. Manajer bagian kamar itu. Lalu si, manajer bagian kamar itu, sekarang terbaring di rumah sakit. Tapi istrinya, sekarang ke hotel buat keributan. Heyo, Tangkap dia. Apa? Direktur utama datang ke hotel? Baik-baik, saya tahu. Kalian berdua berhenti berantem. Direktur utama akan segera datang. Dengar tidak? Direktur utama datang. Nanti saat dia tiba, kamu tunggu saja dipecat. Bisa dipecat langsung oleh beliau. Kau memang pantas dapat ini. Itu pembelaan diri yang sah. Suamimu yang menggangguku. Siapa yang akan percaya padamu? Dasar perempuan penggoda. Ngapain sembunyi? Kau pikir dengan bersembunyi, masalah ini akan selesai? lepaskan dia. Direktur utama, suami saya, Suamimu apaan? Sekarang saya beritahu resmi. Suamimu dipecat. kenapa? Suami saya jelas-jelas korban. Dia si tak tahu malu ini yang menggoda suami saya. Dia adalah wanita bos saya. Kau pikir dia bakal tertarik sama suamimu? Pergi, jangan bikin saya usir kau. Harusnya saya panggil Nadia Mahendra atau Clara Wijaya. Harusnya saya panggil Nadia Mahendra atau Clara Wijaya. Panggil saja Nadia. Saya suka nama itu. Baik. Nadia. Saya butuh penjelasan. Jangan marah, Om. Saya sembunyikan karena takut. Orang tua saya tahu saya hamil. Kalau mereka tahu, pasti akan memanfaatkan saya untuk minta uang darimu. Orang tuamu dan adikmu 10 bulan lalu sudah saya usir ke negeri Aruna. Masa kau tidak tahu? Hah? Kenapa? Kamu terisolasi dari dunia luar ya? Wanita hamil tidak boleh main ponsel. Lalu kamu hidup bagaimana? Kamu tidak punya pekerjaan, juga tidak punya penghasilan. Masa bergantung pada nenekmu? Iya. Dia tidak mengizinkanku kerja di luar, takut aku kenapa-napa. Nadia, orang tuamu dulu menindasmu. Kenapa tidak bilang padaku? Kalau kamu beritahu lebih awal, sudah kusuruh mereka pergi. Intinya, kamu tetap tidak percaya padaku. Bukan begitu. Mereka ancam aku pakai nenek. Nenek sampai sakit karena marah. Dua sampah masyarakat itu. Mereka benar-benar tidak akan kembali. Tidak akan. Percayalah padaku. Kamu dan nenek tak perlu khawatir lagi. Clara, orang yang kucari selama ini, ternyata adalah kamu. Kamu bohongi aku begitu lama. Maaf ya. Orang tuaku tidak suka padaku. Mereka juga tak mau mengakuiku. Jadi aku tak mau hidup lagi dengan identitas itu. Mulai sekarang, kamu adalah istri Adrian Santoso. Hah? Kamu, apa? Memangnya, masih mau kabur?